Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh semangat, bersukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah yang kudus dan benar, Allah yang patut dan layak dipuji. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan, pimpinan penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kalau kembali kami boleh ada saat ini, itu semua karena anugerah kemurahan Tuhan. Pada saat pagi ini kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Bapa, agar kami mengerti akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca 1 Yohanes 5 ayat yang ke-4. Tertulis demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak usia 12 tahun, Andrea Bocelli mengalami kebutaan total. Situasi seperti ini merupakan keadaan yang sangat sulit dan umumnya menjatuhkan semangat hidup. Tapi Andrea Bocelli tidak mau menyerah dengan keadaannya. Ia justru mengembangkan bakat dan talentanya di bidang musik dan olah vokal. Di tahun 1994, Andrea mulai dikenal luas di berbagai negara, dan sejak saat itu hingga sekarang ini, di usianya yang ke-63, ia tetap aktif bernyanyi. Salah satu albumnya yang berjudul My Christmas menjadi album terlaris di Amerika Serikat. Pada tahun 98, ia dinobatkan oleh majalah People sebagai orang yang termasuk dalam 50 Most Beautiful People. Andrea Bocelli juga masuk dalam daftar di Guinness World Record karena prestasinya. Salah satu lagu yang pernah dinyanyikan olehnya adalah lagu berjudul The Prayer yang memenangkan Golden Globe Award. Bayangkan saudara kalau seandainya ia menyerah dan putus asa karena keadaannya di usia yang ke-12 tahun, Andrea tidak akan mencapai apa yang sudah dia capai sampai sekarang ini. Di dunia ini ada banyak hal yang mencoba untuk membuat kita putus asa dan menyerah. Tapi kita hendaknya tidak kalah dengan keadaan. Karena kita sudah dijadikan pemenang-pemenang oleh Tuhan. Oleh karena iman kita kepadanya. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 ini tertulis, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah berasal dari Allah. Dan itu membuat kita spesial, istimewa, pemenang-pemenang. Oleh karena iman kita pada Tuhan, kita bukan lagi orang-orang yang kalah. Tapi kita adalah orang-orang yang mengalahkan dunia. Dunia dalam ayat ini bukan berbicara secara harafiah tentang bumi, tempat kita tinggal, tapi berbicara tentang dosa, kebinasaan, penghukuman kekal, dan berbagai hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berbagai sifat yang berlawanan dengan firman Tuhan juga termasuk dengan dunia yang dimaksud. Di antara sifat-sifat duniawi itu, keputusasaan dan kekecewaan, kesedihan yang berlebihan, mengasihani diri dan ketiadaan semangat merupakan termasuk dunia yang kita kalahkan oleh karena iman kita kepada Tuhan. Kemenangan yang kita terima karena iman pada Kristus merupakan kemenangan yang lengkap. Kita diberi kemenangan atas dosa, maut dan iblis. Kita juga diberi kemenangan atas berbagai sifat buruk yang berkaitan dengan perbuatan daging dan hawa nafsu yang tidak sesuai firman Tuhan.
Dan kita diberi kemenangan juga atas berbagai masalah dan persoalan yang kita hadapi. Ibrani 11 ayat 30 di situ dikatakan, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Yosua dan bangsa Israel yang dipimpinnya menang karena iman. Saat ini saudara, mari kita kuatkan kembali iman kita untuk percaya kepada Tuhan. Iman membuat semua tembok persoalan kita menjadi runtuh dan kita menjadi pemenang-pemenang dalam anugerah-Nya, sehingga kita mampu menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Saudara dikasih Tuhan, tembok-tembok kesulitan apa yang saat ini sedang menghadang dan menghalangi kita, mari jangan biarkan kita dikalahkan oleh karena kesedihan, kebimbangan atau keputusasaan. Jangan biarkan persoalan membuat kita berhenti melangkah di dalam perjalanan hidup ini. Mari percaya selalu kepada Tuhan, karena Tuhan yang menopang kita dan memberikan kita kemenangan. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, Allah yang benar, kami bersyukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan sukacita. Firman-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak terkungkung dalam pikiran-pikiran yang sempit, yang membuat kami menyerah dan membuat kami tidak berdaya. Firman-Mu memberikan kami kelepasan. Firman-Mu memberikan kami semangat baru, sukacita untuk menjalani hidup ini, apapun tantangan dan persoalan yang kami alami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, oleh karena Engkau telah menjadikan kami sebagai pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Engkau telah melahirkan kami kembali sebagai ciptaan yang baru, yang tidak dikalahkan oleh dunia ini. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, bersyukur untuk karya-Mu dalam kehidupan kami. Karena itu kami tidak mau kalah dengan keadaan. Kami tidak mau tinggal dalam keputusasaan, tapi kami mau bangkit dalam semangat dan iman pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan yang kami alami di dalam Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini. Pimpin kami ya Tuhan, agar kami mengerjakan perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan. Dan dalam semuanya Tuhan memberkati kami, menjadikan kami berhasil, dan apa yang kami kerjakan memuliakan nama Tuhan. Kami bawa kepada-Mu setiap pergumulan dan permohonan doa, agar Tuhan menjamah, menyatakan kuasa, mujizat-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya kami alami lawatan Tuhan, kami alami pertolongan dan mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua.
dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!